perbedaan antara kalimat fakta dan opini dan dapat membuat contoh kalimat berisi fakta dan opini tentang keluarga mereka. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep subjek, predikat, dan objek dalam suatu kalimat aktif dan pasif dan dapat menyusun kalimat dengan benar menggunakan struktur subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menulis cerita sederhana tentang keluarga mereka yang mencakup informasi seperti anggota keluarga dan kegiatan yang dilakukan bersama. Itu ya anak-anak tujuan pelajaran kita. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi sebelum mulai pelajaran, Ibu mau tanya tadi berangkat ke sekolah anak-anak diantar siapa? Ayo. Indah diantar siapa? Kakak, Bu. Berita diantar siapa? Ibu, Bu. Oh iya, berbagai macam ya. Ada yang diantar oleh kakak, ada yang diantar oleh ibu. Jadi ibu mau ajak anak-anak untuk tebak gambar. Kalau ada yang tahu gambar yang ibu perlihatkan nanti, tunjuk tangan ya, baru dijawab. Ya, Bu. Oke, gambar pertama siapa yang tahu gambar ini? Bu. Berita gambar apa? Kakek dan nenek, Bu. Oke, betul. Selanjutnya siap-siap. Ini gambar apa? Bu. Berita lagi. Kakak dan adik, Bu. Oke, betul. Ina yang semangat, Ina. Konsentrasi, Ina. Yang ketiga, ini gambar apa? Bu. Oke, ini gambar apa? Ada anaknya lagi baca buku. Oke, betul. Terakhir, siapa? Bu. Oke, berita siapa? Ini di berita. Gambar ibu dan anak, Bu. Oke, betul sekali. Jadi anak-anak, ini adalah gambar salah satu anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing. Oke, sebelum Ibu jelaskan dulu materi yang akan kita sampaikan, Ibu mau suruh anak-anak untuk buat satu kata yang melengkapi gambar-gambar ini, kecuali gambar-gambar ini. Tadi kan ada ibu, ada saudara, ada kakek dan nenek. Jadi Ibu minta tolong ya anak-anak untuk tulis kata-kata kecuali yang ada di gambar tadi. Ada mama, ada bibi. Ada? Sudah? Indah sudah, Indah? Oke, kalau sudah Ibu minta satu orang bacakan depan kelas siapa-siapa aja kecuali ada ibu dan ayah tadi, ayo. Ya, Bu. Oke, Indah silakan maju, Indah. Jadi, Bu, tadi kan yang dijelaskan ada ayah, ibu, kakek, nenek. Di sini Ya. Indah tulis ada bibi, paman, dan sepupu. Oke, tangan untuk Indah. Sudah beri bintang ya untuk Indah karena Indah Ya, sudah Bu. berani maju ke depan. Terima kasih ya Indah. Bu. Oke, kita langsung ke materi ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, jadi materi kalimat fakta dan opini. Di sini untuk materinya Ibu ada nyanyian. Jadi nanti
Ibu mau menyuruh anak-anak untuk coba buat kalimat opini sama kalimat fakta. Sudah kan? Satu aja. Kalau sudah paham, coba. Kalimat opini tadi ada kata seharusnya, kalau kalimat fakta itu sudah pasti benarnya. Sudah Indah, Rita? Kalau sudah boleh tunjuk tangan, nanti ditulis di papan tulis ya. Ya, Bu. Dah, ayo Indah, sudah Indah? Baik, Bu. Ya, silakan Indah. Tulis, Bu. Ya, tulis di papan ya. Kayak Indah mau kalimat apa? Fakta, Bu. Ya, ini ditulis opini. Terus di bawah yang kalimat opini ya. Satu kalimat aja, nanti kita koreksi. Oke, terima kasih Indah. Rita, sudah juga? Ya, Bu. Oke, silakan Rita. Yang kalimat fakta, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Oke, kita koreksi masing-masing ya. Kita koreksi bersama-sama. Ini tugasnya siapa ini? Kerjanya siapa Indah? Ya, Bu. Oke, ini Indah. Indah pilih buat kalimat opini. Kata Indah, ibuku bisa memasak yang enak. Ini masih menurut Indah? Masih menurut Indah ya anak-anak? Dikarenakan masakannya ibu Indah itu belum tentu enak. Contohnya masakan ibu Indah belum tentu enak. Kata Dwita itu masih menurut Indah. Jadi di sini kan ada kata menurut, di mana tadi ini syarat kata opini itu ada kata menurutnya. Ya, Bu. Oke, ini sudah benar ya. Ya, Bu. Ini tugasnya Dwita. Ya, Bu. Oke, Dwita buat kalimat fakta. Kata Dwita, ayahku adalah seorang laki-laki. Ibu mau tanya Indah, ayah Indah laki-laki perempuan? Laki, Bu. Nah, tadi fakta kan? Ya, Bu. Oke, jadi sudah benar. Oke, kita tepuk tangan untuk kita. Sudah paham? Perhatikan anak-anak. Ya, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk materi ya. Ya, Materi Bu. selanjutnya ini kenapa ini? Oke, bisa. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, anak-anak, untuk materi kalimat aktif dan kalimat pasif ini, Ibu ada video lagi, jadi disimak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum anak-anak. Simak ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebelum kita belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif, kita belajar terlebih dahulu tentang kata kerja. Kata kerja ialah kata yang menyatakan suatu keadaan, proses, atau kegiatan. Dalam kalimat, kata kerja menduduki posisi predikat. Jenis kata kerja ada dua, ada kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Ciri-ciri kata kerja aktif yaitu dilengkapi dengan hubungan me. Contoh kata kerja aktif antara lain melihat, menyapu, membeli, mencuci, memotong, menjahit, dan mengepel. Sedangkan untuk kata kerja pasif memiliki ciri-ciri dilengkapi dengan hubungan me. Contoh kata kerja pasif antara lain diminum, dimakan, dimasak, dipakai, dibuka, didorong, dan
subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat aktif. Contoh kalimat aktif yaitu Ria mencuci piring. Ria menempati posisi subjek. Mencuci menempati posisi predikat. Dan piring menempati posisi objek. Contoh kalimat aktif yang kedua yaitu Karim memotong rumput. Karim menempati posisi subjek, memotong menempati posisi predikat, dan rumput menempati posisi objek. Selanjutnya kita belajar membuat kalimat pasif. Contoh kalimat pasif yang pertama, piring dicuci Ria. Piring menempati posisi subjek. Dicuci menempati posisi predikat. Ria menempati posisi objek. Oke, sudah disimak tadi videonya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sebelum mulai pelajaran, kita sebelum
kalimat opini. Bahwasanya kalimat fakta itu adalah kalimat yang berisi informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau kalimat opini itu adalah kalimat yang belum berisi fakta, yang belum berisi kebenarannya dan masih menurut pendapat atau perasaan seseorang, belum menyeluruh. Kalau kalimat aktif dan kalimat pasif, betul kata Dewita tadi, kalau kalimat aktif itu adalah kalimat yang dimana subjeknya kalau kalimat aktif itu adalah kalimat yang dimana subjeknya melakukan tindakan. Kalau kata kerja pasif itu adalah kalimat yang dimana subjeknya menerima tindakan. Oke, kalau sudah paham semuanya, Ibu mau kasih tugas untuk anak-anak untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kalian buat cerita sederhana tentang keluarga anak-anak yang ada di rumah ya. Baik mau cerita aktivitas kalian di rumah itu apa, atau mau menceritakan pekerjaan orang tua kalian di rumah apa, bebas ya. Nanti minggu depan Ibu minta dikumpul ya anak-anak. Ya, ditulis di buku tugasnya ya. Kalimat masih menggunakan kalimat fakta dan opini serta kata kerja aktif dan kata kerja pasif tadi ya. Buat cerita sederhana di rumah, di lingkungan keluarga aja. Oke? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Oke, kalau sudah paham, tugasnya nanti dibuat ya, jangan tidak dibuat. Jangan sampai lupa, besok kita ketemu lagi. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menuju keselamatan menuju rumah nanti. Ayo kepada ketua kelas, Bunda, silakan pimpin doanya. Sebelum pulang ke rumah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw
Minda. Ya, Bu.